Novel Donghua Evolusi Dewa Part 31. Edisi 301 hingga 310. Dengan suara serak cerita dilanjut. Lin Hao, hebat sekali. Jisuang mendengus kesal. Dia tahu bahwa Lin Hao dulunya adalah seorang pembunuh dan menganggap hidup tidak berharga. Jika dia tidak menuruti permintaannya, dia mungkin benar-benar akan menikamnya sampai mati. Pada saat itu, Jisuang hanya bisa menerima nasibnya dan menyerahkan semua barangnya dengan patuh. Tanpa segel spiritual, itu berarti dia telah kehilangan kualifikasi untuk bertanding. Badannya yang anggun mulai memudar secara bertahap. Lin Hao menatap cincin penyimpanan merah di tangannya, dan kekuatan mentalnya dengan cepat menyelidikinya. Wanita, mereka benar-benar tahu cara menghemat uang. Kemudian dia mengangkat lengkungan di sudut mulutnya dan mengangguk puas. Kali ini, dia menemukan bahwa selain beberapa produk wanita, sisanya adalah rangkaian sumber daya seni bela diri yang memukau. Ada juga banyak silofon berkualitas tinggi. Terutama batu lingyang yang paling dihargai Lin Hao, jumlahnya mencapai 50.000 buah. Di antara para prajurit seusianya, dia seperti wanita kaya raya. Lin Hao segera mengeluarkan selembar batu giok berisi metode latihan. Namun, terukir dengan huruf hijau, 9 misterius Qinpu. Mata Lin Hao berkedip. Mengingat serangan aneh Jisuang pada piano tadi, dia tiba-tiba punya ide untuk belajar piano. Kemudian kesadaran spiritualnya menyelidikinya, dan semua jenis nada misterius dan rumit, serta prinsip penggunaan senar, muncul dalam benaknya. Hanya dengan melihatnya, Lin Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit terpesona. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh seni bela diri surgawi 9 misterius Qinpu. Apakah Anda ingin memulai pemindaian sistem? Mendengar perintah sistem, Lin Hao merenung sejenak dan kemudian berkata dalam hati, mulai. Dalam sekejap, kepingan giok seni bela diri menghilang. Sebaliknya, kristal seni bela diri berbentuk seperti simbol piano muncul. Ding, pemindaian telah selesai. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah akan menyatukan kristal seni bela diri? Ya, pikiran Lin Hao bergerak sedikit, dan kristal seni bela diri itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya kecil dan menembus ke titik alis di dahi Lin Hao. Tiba-tiba, keterampilan piano yang misterius dan berubah-ubah itu berkelebat di pikiran Lin Hao seperti cahaya yang cepat berlalu, dan diserap dan diintegrasikan. Lin Hao memejamkan mata dan membayangkan bahwa ada guqin di depannya. Dia meletakkan tangannya dalam posisi memainkan guqin dan menari dengan cepat sesuai dengan notasi musik. Gerakan terus-menerus di antara jari-jarinya sama sekali tidak canggung. Apa yang dilakukan anak itu? Dia menggunakan trik untuk menang dan sengaja pamer. Di alun-alun di luar, penonton melihat gerakan aneh Lin Hao dan tidak bisa menahan perasaan aneh. Seperti kata pepatah, orang awam menonton kegembiraan, sementara para ahli menonton pintu masuk. Yang lain tidak dapat memahaminya, tetapi orang-orang di Akademi Qinling secara bertahap melihat petunjuknya. Terutama Jisuang, yang baru saja diteleportasi, menatap Lin Hao dengan heran. Karena dia terlalu akrab dengan posisi Lin Hao saat memainkan guqin, serta lengkungan dan ritme ayunan jari. Ini adalah partitur yang telah dia latih tidak kurang dari 10.000 kali, 9 Mysterious Music Score. Bagaimana mungkin dia juga? Mata Jisuang berkilat terkejut, menatap Lin Hao dalam proyeksi layar cahaya, merasa sangat luar biasa. 9 Mysterious Music Score, bagaimana mungkin anak dari Akademi Tianyan ini juga berlatih? Wajah wanita tua itu juga penuh dengan keterkejutan. Jika itu adalah partitur piano biasa, dia akan sedikit terkejut. Namun, 9 Mysterious Piano Score adalah latihan inti dari Akademi Qinling. Hanya siswa yang sangat berbakat yang memiliki kesempatan untuk mengamati dan berlatih. Itu tidak akan diedarkan ke dunia luar. Tapi sekarang, gerakan Lin Hao saat bermain piano jelas merupakan 9 Mysterious Piano Score. Saat pikirannya berubah, wanita tua itu teringat pada slip giok latihan yang diambil Lin Hao dari cincin penyimpanan Jisuang tadi. Itu adalah 9 Mysterious Piano Score. Kamu bisa mempelajarinya sekilas. Memikirkan hal ini, wanita tua itu cukup terkejut. Namun segera, dia menyangkal gagasan ini. Nada-nada dari partitur piano 9 misterius itu beraneka ragam dan misterius. Bahkan Jisuang, seorang jenius dalam piano, butuh waktu 3 tahun untuk memulainya. Terlebih lagi,
Mustahil bagi seorang pendekar yang mengolah kekuatan spiritual untuk menempa badannya untuk melakukannya dalam waktu yang sesingkat itu. Wanita tua itu semakin bingung dengan hal ini. Ya, musiknya cukup misterius. Lin Hao mengangguk diam-diam dan menghentikan gerakan jarinya. Setelah menyerap seni bela diri Qin Po, pencapaiannya dalam seni Qin tiba-tiba mencapai tingkat kesempurnaan. Tanpa dia sadari, gerakannya yang sederhana tadi menyebabkan kejutan besar bagi orang-orang di Akademi Qinling di luar. Seketika, segel spiritual di telapak tangan Lin Hao tiba-tiba menggeliat. Dengan kilatan cahaya, platform pertempuran mulai naik. Dengan berakhirnya platform pertempuran tingkat ke-6, itu berarti dia telah berhasil maju ke 5 besar. Namun selanjutnya, mode kompetisi yang ditetapkan secara acak, 5 kontestan, adalah angka ganjil. Bagaimana kelanjutannya? Dalam kasus 2 lawan 2, orang lain, apakah dia menganggur? Sambil meragukan hatinya, Lin Hao menemukan bahwa naiknya panggung pertempuran yang dinaikinya tidak berhenti di tengah jalan, tetapi langsung menuju ke lantai atas. Bang! Ketika mencapai puncak, dengan suara yang dalam, panggung pertempuran akhirnya berhenti. Sekilas, panggung pertempurannya tampak hanya salah satu dari lapisan atas. Menurut perhitungan jangkauan, tepat 5 bagian diperlukan untuk merakit seluruh panggung pertempuran tingkat atas. Melihat ini, Lin Hao sedikit terkejut. Dia tidak bisa lagi menebak bagaimana pertempuran berikutnya akan berlangsung. Sambil menunggu, Lin Hao mulai mendengar suara panggung pertempuran bergerak di sekelilingnya. Jelas, kontestan lain yang memenuhi syarat telah menyelesaikan level ke-6 pertempuran dan secara bertahap naik ke level ini. Aha, orang pertama yang naik ke panggung adalah Qin Yu. Ketika Qin Yu melihat bahwa Lin Hao sudah ada di sini, wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Karena, dalam pertarungan tingkat atas, pertempuran antara saudara-saudara mereka tidak dapat dihindari. Haha, bos, saudara kedua. Setelah beberapa napas, seorang pemuda berambut hitam juga muncul di hadapan Lin Hao dan yang lainnya. Orang ini adalah Gu Yunlei. Kemudian, Raimon, yang memegang busur hitam, berdiri di panggung pertempuran dan juga bangkit. Keempat bersaudara itu saling memandang. Dalam keheningan, mereka berempat tak kuasa menahan tawa. Tawa yang bergema di langit di puncak panggung pertempuran. Bang! Pada saat ini, suara berat dari penggabungan panggung pertempuran menghentikan tawa Lin Hao dan yang lainnya. Keempat orang itu menoleh. Namun, mereka melihat orang itu, mengenakan seragam Akademi Wuling. Usianya hampir sama dengan mereka, tetapi ada sedikit kesan dingin dan arogan di antara kedua alisnya. Namun, ketika dia melihat bahwa keempat orang di puncak panggung pertempuran semuanya adalah kontestan dari Akademi Tianyan, arogansi di wajahnya langsung menghilang. Ini, pemuda yang dingin dan arogan itu tampak terkejut dan menatap Lin Hao dan yang lainnya dengan tak percaya, merasa terisolasi secara tak dapat dijelaskan. Dia sangat terkejut bahwa 4 orang dari Akademi Tianyan maju ke tingkat yang begitu tinggi dalam kompetisi 100 akademi ini. Selamat kepada kalian berlima karena berhasil sampai di sini. Pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Lin Hao dan yang lainnya segera mendongak. Namun mereka melihat bahwa pria berambut perak yang bertanggung jawab atas peraturan kompetisi 100 akademi tergantung di atas panggung pertempuran, menatap ke bawah ke arah mereka berlima. Mode kompetisi berikutnya akan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak akan ditetapkan secara acak. Pria berambut perak itu berkata dengan tenang, akan ada 5 orang yang bertanding bebas. Orang yang dapat bertahan di akhir akan menjadi juara kompetisi 100 perguruan tinggi ini. Apa? Setelah mendengar ini, orang yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah pemuda sombong dari Akademi Wuling, yang berseru kaget. Perkelahian jarak dekat. Pemuda yang dingin dan sombong itu tercengang. Dia jelas sangat tidak suka dengan mode kompetisi semacam ini. Jika itu adalah sekolah yang berbeda, dia akan memiliki kepercayaan diri penuh untuk memulai pertarungan yang hebat. Namun, yang mengerikan adalah keempat orang ini semuanya dari sekolah Tianyan. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Tidak mudah untuk menabur perselisihan di antara mereka. Pada saat ini, ketika mereka mendengar pria berambut perak berbicara tentang mode pertarungan jarak dekat, ekspresi keempat bersaudara Lin Hao tiba-tiba menjadi bersemangat. Memperhatikan mata aneh Lin Hao dan yang lainnya,
hati pemuda yang dingin dan sombong itu bergetar, dan bulu di sekujur badannya hampir berdiri. Ini bukan pertarungan jarak dekat. Situasi ini jelas merupakan mode pertarungan kelompok 4 lawan 1. Ini tidak adil. Pemuda yang dingin dan sombong itu akhirnya tidak dapat menahannya, menatap pria berambut perak yang berdiri di udara, dan memprotes. Aturan ini sudah ditetapkan sebelum kompetisi 100 sekolah dimulai. Pria berambut perak itu tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan enteng, semua kontestan yang bisa sampai di sini mengandalkan kemampuan mereka sendiri, dan tidak ada yang namanya keadilan atau ketidakadilan. Pada titik ini, nadanya sedikit terhenti. Segera, pria berambut perak itu menatap pemuda yang dingin dan sombong itu dengan sedikit rasa kasihan di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak beruntung. Mendengar ini, wajah pemuda yang dingin dan sombong itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia telah berbakat dalam seni bela diri. Tidak peduli di kelompok mana dia berada, dia adalah seorang pemimpin. Pengalaman mana yang bukan karena keberuntungan. Namun sekarang, kata-kata pria berambut perak itu tidak diragukan lagi telah merangsang titik yang paling dibanggakannya. Menghadapi seorang ahli seni bela diri seperti pria berambut perak itu, pemuda yang dingin dan sombong itu marah dalam hatinya, tetapi dia tidak berani kehilangan kesabarannya, dan hanya bisa menerima nasibnya dengan marah. Omong kosong, aku tidak akan banyak bicara, huru-hara dimulai. Suara pria berambut perak itu jatuh, dan sosoknya bergetar, dan tiba-tiba menghilang di udara. Pemuda yang dingin dan sombong itu mengerutkan kening, menatap Lin Hao dan keempat lainnya, dan berkata dengan dingin dan keras kepala, siapa yang akan pergi lebih dulu? Aku selalu di sini untuk menemanimu. Tanda tanya, siapa yang akan pergi lebih dulu? Mendengar ini, Qin Yu tersenyum dan menyeringai, kudengar Akademi Wulingmu telah membual tentang fakta bahwa kita telah menyapu bersih semua kontestan dari Akademi Tianyan dalam kompetisi 100 perguruan tinggi terakhir. Sekarang, biarkan kamu merasakan bagaimana rasanya disapu bersih. Hadapi badai. Teriakan dingin terdengar, dan rune Qian yang telah digariskan Qin Yu langsung diaktifkan. Ledakan. Di platform pertempuran tingkat atas yang luas, angin kencang tiba-tiba bertiup, meledakkan badai tornado, dan meledak ke arah pemuda yang dingin dan sombong itu dengan kecepatan yang tajam. Orang ini, yang mampu bertarung sampai di sini, jelas juga cukup mampu. Tetapi dia melihat pedang panjang di tangannya bergetar, cahaya merah menyala, dan api yang mengamuk meletus, dan dia menebasnya langsung ke depan. Bang! Energi pedang api mengembun, dan fluktuasi energi yang membakar, seperti meriam yang dinyalakan, tiba-tiba menghilangkan badai tornado dalam ledakan yang menakjubkan. Wus! Namun, sebelum pemuda yang dingin dan sombong itu sempat mengatur napasnya, sebuah anak panah, yang bersinar dengan api merah, melesat keluar. Kecepatannya secepat kilat, dan muncul di depannya dalam sekejap. Wajah pemuda yang dingin dan sombong itu berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, dan perisai aura pelindung juga menyala. Bang! Anak panah itu mengenai pedang dan meledak dengan keras. Api yang ganas meraung dan langsung mengejutkan pemuda yang dingin dan sombong itu untuk mundur beberapa langkah. Meskipun dia memiliki perisai aura untuk melindungi badannya, di bawah dampak energi api yang kuat ini, darah dan ki di badannya bergulung dengan keras, dan dia sangat tidak nyaman. Kutu kupret. Pemuda yang dingin dan sombong itu terkejut dan marah, dan kekuatan spiritualnya melonjak, langsung mengembun menjadi dua bayangan pedang api besar, menebas Qin Yu dan Raimon yang melancarkan serangan terlebih dahulu. Bas! Namun, saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Di dalam kehampaan, pusaran energi hitam besar tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan langsung menelan dua bayangan pedang yang menyala-nyala itu. Kemudian, saat pusaran hitam itu menggeliat, dua bayangan pedang yang menyala-nyala itu tiba-tiba melesat keluar dan melesat ke arah pemuda yang dingin dan sombong itu di sepanjang lintasan aslinya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah seni bela diri warisan keluarga Gu Yunle, pembalikan langit dan bumi. Kekuatan hukum misterius yang terkandung di dalamnya dapat memantulkan kembali serangan seni bela diri apapun. Itu dapat bertahan dan menyerang, itu dapat disebut pintu yang unik. Apa? Melihat serangannya terpantul kembali, pupil pemuda yang dingin dan sombong itu tiba-tiba menyusut. Dia sangat jelas tentang kekuatan serangannya sendiri, jadi dia tidak berani lalai saat ini,
dan pedang panjang di tangannya meledak menjadi api yang cemerlang lagi. Bang-bang, energi pedang melonjak, dan pemuda yang dingin dan sombong itu mengayunkannya dengan sekuat tenaga, dan kemudian dia menahannya tanpa bahaya apapun. Meskipun konfrontasi antara kedua belah pihak itu singkat, seluruh prosesnya sangat berbahaya. Setelah 3 ronde, dia sudah dalam keadaan kacau, terengah-engah saat memegang pedang. Saat ini, Lin Hao, sebagai bos, tidak menunjukkan tanda-tanda akan melancarkan serangan apapun. Dia terlihat duduk bersila di tanah, dengan santai mengeluarkan gukin dari cincin penyimpanannya. Dalam eksplorasi kekuatan spiritual, gukin itu tergantung di depannya, seolah-olah diletakkan di atas panggung batu yang tak terlihat. Bos, Anda juga bisa memainkan gukin. Melihat ini, Qin Yu dan yang lainnya sedikit terkejut, menatap Lin Hao dengan mata aneh. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa bos itu benar-benar memiliki hobi ini. Saya tahu sedikit. Lin Hao tersenyum acuh tak acuh. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menekan gukin, kekuatan spiritual meresap, dan saat jari-jarinya berputar, melodi misterius dimainkan dari senar, mengguncang seluruh panggung pertempuran atas. Apa, ini juga disebut tahu sedikit? Mendengarkan melodi yang segar dan misterius itu, Qin Yu tiba-tiba membelalakkan matanya dan menatap Lin Hao dengan tidak percaya. Raimon dan Gu Yunle juga sedikit tercengang. Tidak apa-apa jika seorang pria dewasa bisa memainkan piano, tetapi dia memainkannya dengan sangat menakjubkan. Tidak jauh dari situ, pemuda yang dingin dan sombong itu menatap Lin Hao, wajahnya pucat, dan dia menjadi semakin terkejut dan serius. Karena, dalam musik yang dimainkan Lin Hao, dia samar-samar bisa merasakan jejak kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Perasaan itu, seolah-olah bahaya mengintai di mana-mana, membuatnya merasa sedikit dingin di hatinya. Qin Yu, Lei Meng, Gu Yunle, mereka bertiga juga memperhatikan keanehan suara piano itu. Pada saat tertentu, jari kelingking Lin Hao tiba-tiba mengambil sebuah senar dan melepaskannya dengan tiba-tiba. Dentang, nada itu berbunyi, dan gelombang suara yang tak terlihat langsung terbentuk, melesat keluar seperti anak panah. Hah, pemuda yang dingin dan sombong itu terkejut, dan ketika dia bereaksi, gelombang suara itu telah mencapai badannya dan mengenai perisai aura pelindung. Bang, pemuda yang dingin dan sombong itu tiba-tiba merasakan kekuatan getaran yang sangat kuat meletus dari perisai aura. Perasaan itu seperti palu berat yang menghantam, mengguncang seluruh perisai pelindung dengan keras. Ini adalah gelombang suara seni bela diri piano. Setelah memperhatikan ini, wajah Leng Ao terkejut dan dia menatap Lin Hao dengan ngeri. Sulit membayangkan bagaimana seorang prajurit seni bela diri tahu cara berlatih piano, dan tekniknya sangat luar biasa. Tentu saja, orang-orang yang paling terkejut adalah orang-orang dari Akademi Qinling di dunia luar. Jisuang menatap pemandangan ini dengan linglung, dengan keterkejutan di wajahnya yang cantik. Namun, keterkejutan ini segera berubah menjadi keheranan yang mendalam. Karena pada saat ini, proyeksi layar cahaya di penglihatan menunjukkan bahwa 10 jari Lin Hao bergerak cepat pada senar sitar, dan gelombang suara yang mengandung getaran kekuatan spiritual terbang keluar satu demi satu. Teknik sitar yang luar biasa seperti itu bahkan lebih baik daripada milik Jisuang. Bang, bang, bang. Di bawah dampak gelombang suara yang padat, hanya dalam beberapa tarikan napas, perisai aura pelindung pemuda yang dingin dan sombong itu hancur oleh gelombang suara. Puff, darah pemuda yang dingin dan sombong itu bergolak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Menghadapi serangan gelombang suara Lin Hao, dia tidak memiliki bantuan kekuatan mental yang kuat seperti Lin Hao, dan dia tidak dapat menangkapnya dengan mendengarkan suaranya. Seringkali ketika suara piano berbunyi, gelombang suara telah menyerbu satu langkah lebih dulu. Serangan tak kasat mata dan tak berwujud semacam itu sama sekali tidak dapat dihentikan. Melihat perisai pelindung lawan hancur, Lin Hao tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Telapak tangannya melonjak dengan kekuatan spiritual, meraih 9 senar secara horizontal, dan langsung melakukan gerakan terkuat dari Nine Mysterious Piano Score. Nine Mysterious Phoenix Wings. Dengan teriakan dingin, 9 senar di bawah jari Lin Hao tiba-tiba bergetar hebat. Suara piano menggema, bagaikan aliran air gunung dan tsunami, dengan momentum yang hebat. Seketika,
Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya dengan nada yang berbeda-beda saling beresonansi di kehampaan dan berkumpul menjadi bayangan burung phoenix yang terwujud. Dibandingkan dengan serangan yang dilancarkan Jisuang sebelumnya, bayangan binatang ini secara visual jauh lebih besar dan lebih kuat. Saat sayap hantu burung phoenix mengepak, seluruh medan perang bergema dengan musik misterius. 9 sayap burung phoenix misterius. Lin Hao dari Akademi Tianyan benar-benar bisa. Melihat pemandangan ini, Jisuang dari Akademi Qinling, serta wanita tua itu dan yang lainnya, semuanya tercengang. Di sisi lain, Kepala Akademi Tianyan, Ying Yuanzi, juga tercengang. Aku tidak menyangka Lin Hao memiliki trik ini. Aku benar-benar meremehkan kemampuannya. Melihat seni bela diri Qin yang dilakukan oleh Lin Hao pada proyeksi layar cahaya, mulutnya bergetar beberapa kali, dan dia sangat gembira sehingga dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Kebanggaan dan kelegaan yang tak tertandingi melonjak di dalam hatinya. Seketika, Ying Yuanzi melirik kepala Akademi Wuling, Jiangdu. Pesona seperti itu, seperti kau mengabaikanku sebelumnya, sekarang aku ingin kau menjauh dariku. Pada saat ini, wajah Jiangdu pucat pasi dan sangat jelek. Telapak tangannya yang tergantung di pahanya terus bergetar. Dibandingkan dengan kegembiraan Ying Yuanzi, emosi Jiangdu lebih marah. Karena pertempuran terakhir yang menentukan disebut kompetisi yang kacau. Tetapi bahkan orang yang paling bodoh pun tahu bahwa itu jelas 4 lawan 1. Mode kompetisi yang sangat tidak adil ini membuatnya sangat marah. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya hampir membuatnya muntah darah. Tetapi, melihat panggung pertempuran yang diproyeksikan di layar cahaya, Qin Yu, Raimon, dan Gu Yunle juga melakukan gerakan membunuh yang kuat. Qin Yu secara langsung menarik roh angin, dan badai tornado melonjak di depannya, bilah cahaya menyala, dan niat membunuh itu berat. Gu Yunle memegang pedang panjang hitam di tangannya, dan cahaya pedang terkondensasi di udara hitam, memancarkan fluktuasi kekerasan yang mengerikan. Raimon bahkan lebih kejam, dengan api yang berkobar di sekujur badannya. Busur hitam di tangannya berubah menjadi bayangan busur api besar lebih dari 10 kaki, dan cahaya anak panah seperti pilar yang menopang langit. Fluktuasi energi api yang kuat, ditambah dengan busur dan anak panah raksasa, mengungkapkan momentum yang mengerikan yang mengejutkan. Keempat bersaudara, 4 serangan, semuanya terkunci pada pemuda yang dingin dan sombong di ujung lain panggung pertempuran. Pengepungan ini tidak diragukan lagi membuat pemuda yang dingin dan sombong itu ketakutan, yang menjadi pucat dan gemetar di sekujur badannya. Mari kita bicarakan ini, aku mengaku kalah. Pemuda yang dingin dan sombong itu tampak ketakutan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, 4 serangan tiba-tiba datang bersiul. Melihat ini, pupil matanya bergetar hebat. Tidak peduli serangan ganas mana yang dia lakukan, itu akan menjadi situasi yang berbahaya. Segera, pemuda yang dingin dan sombong itu mundur dengan cepat dan melompat langsung dari panggung pertempuran, benar-benar menyerahkan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Tiba-tiba, badan pemuda yang dingin dan sombong itu jatuh dengan cepat di langit. Di badannya, perisai aura pelindung telah muncul kembali. Tidak dapat dihindari bahwa ia akan terluka ketika ia jatuh ke tanah dari ketinggian seperti itu, tetapi setidaknya ia dapat menyelamatkan hidupnya. Kalian berempat, tunggu dan lihat. Sambil turun dengan cepat, pemuda yang dingin dan sombong itu mengangkat matanya dan melihat keempat serangan di atas panggung pertempuran yang gagal, dan mendengus dengan nada kesal. Namun, tepat saat suaranya jatuh, ia melihat bayangan burung phoenix yang terbentuk oleh banyak nada kecil di langit, dengan sayapnya berkibar, tiba-tiba berbalik dan menukik ke bawah. Melihat ini, ekspresi dendam yang penuh dendam di wajah pemuda yang dingin dan sombong itu menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, itu digantikan oleh rasa takut yang kuat. Pada saat ini, ia mendarat di udara, tanpa tempat untuk melawan, dan hanya menatap bayangan burung phoenix yang bergegas ke arahnya. Tidak, bang! Saat berikutnya, musik misterius, bercampur dengan jeritan melengking, bergema di langit. Ketika ia melihat lagi, hanya ada mayat berdarah di tanah di bagian bawah panggung pertempuran. Di alun-alun luar, pemandangan yang diproyeksikan pada layar cahaya tidak diragukan lagi tersaji dengan jelas di depan semua orang. Pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak sekali mata yang tertuju pada Jiangdu, guru Akademi Wuling. Namun, wajah yang terakhir itu sangat pucat, dan dia telah kehilangan sikap dinginnya di awal.
Badannya tidak bisa menahan gemetar karena amarahnya. Guru Jiang, terima kasih telah membiarkanku. Ying Yuanzi berjalan mendekat dan tersenyum, pedang tidak punya mata. Siswa halaman di rumah besar itu agak berat. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Jiang Du menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang akan meledak di dalam hatinya, dan berkata dengan tenang, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di militer, itu tidak masalah. Akademi Tianyan masih jauh dari sini. Aku harap kamu memiliki perjalanan yang lancar. Jangan biarkan sesuatu terjadi di tengah jalan. Mendengar ini, orang-orang di sekitar saling memandang. Implikasi dari kata-katanya membuatnya berpikir dalam-dalam. Mata Ying Yuanzi tenggelam, bagaimana mungkin dia tidak mendengar ancaman dalam kata-kata Jiang Du. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Jiang, kami akan kembali dengan selamat dan penuh kemenangan. Ying Yuanzi berkata dengan sungguh-sungguh dengan sedikit nada dingin di sudut mulutnya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, Jiang Du mensibir dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Melihat pemandangan ini, ekspresi berbagai sekolah yang hadir semuanya menjadi aneh. Para kontestan sekolah Wuling hampir musnah kali ini, dan perseteruan dengan sekolah Tianyan sepenuhnya diselesaikan. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, meskipun belum diketahui, semua orang dapat menebaknya secara kasar. Mata Ying Yuanzi berubah dingin, menatap punggung Jiang Du saat dia pergi dengan marah, dan ekspresinya yang biasanya elegan berangsur-angsur menjadi dingin. Para pemimpin sekolah yang berada di era yang sama dengan Ying Yuanzi tidak dapat menahan diri untuk tidak diam-diam tersentak. Mereka tahu betul bahwa Ying Yuanzi tidak selembut dia sekarang ketika dia masih muda, dan metodenya sangat kejam. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya meninggial di bawah pedangnya. Sekarang, pembunuh gila yang dulu terkenal ini telah mencapai usia ini. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, saya tidak tahu seberapa mengerikan itu. Di tanah, sesosok Mahiat tergeletak dengan tenang. Mahiat berdarah itu melambangkan kekejaman kompetisi 100 perguruan tinggi ini. Berdengung. Pada saat ini, sekelompok jimat spiritual terbang keluar dari telapak Mahiat itu, perlahan melayang hingga mencapai panggung pertempuran puncak. Lin Hao mengulurkan tangannya dan meraihnya, tetapi tidak mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. 320 jimat spiritual langsung dibagi menjadi 4 bagian olehnya, dan masing-masing dari mereka menerima 80 jimat spiritual. Panggung pertempuran puncak tidak diragukan lagi menjadi dunia Lin Hao dan keempat saudaranya. Selanjutnya, giliran kita. Qin Yu mengangkat alisnya sedikit, menatap Lin Hao dan teman-temannya, dan menyeringai. Bagaimana kalian berencana untuk menyelesaikannya? Pertarungan sastra atau pertarungan bela diri? Gu Yunle menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak masalah apa itu. Raimon mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 perguruan tinggi dalam hidup mereka. Semua orang ingin menjadi pusat perhatian di acara ini dan meninggalkan jejak yang cemerlang dalam hidup mereka. Jika itu karena persahabatan antar saudara, jelas mustahil untuk mengakui kekalahan atas inisiatif mereka sendiri. Selain itu, bahkan jika mereka secara sukarela mengakui kekalahan, itu tidak akan menjadi kemenangan bagi pemenang. Seketika, mereka bertiga menatap Lin Hao. Sebagai bos, dia pasti akan membuat keputusan kali ini. Kalau begitu, mari kita selesaikan sesuai dengan aturan lama. Lin Hao tersenyum dan menyarankan, bagaimana? Mendengar ini, Qin Yu, Lei Meng, dan Gu Yunle saling memandang dan tersenyum penuh arti, mata mereka penuh dengan niat bertarung. Ini akan segera dimulai. Dikabarkan bahwa keempat orang ini adalah saudara angkat. Siapa yang akan lebih kejam dalam pertarungan? Cek-cek, 4 saudara saling membunuh untuk memperebutkan kejuaraan. Akan menarik untuk ditonton. Melihat keempat orang yang diproyeksikan di layar cahaya, penonton di luar semua mulai berdiskusi. Dengan ekspresi itu, jelas bahwa mereka menantikan bagaimana pertempuran berikutnya akan berlangsung. Namun, di bawah tatapan penuh harap semua orang, sebuah meja persegi muncul di tengah keempat orang itu, dan masing-masing dari mereka duduk di satu sisi. Di atas meja, ada beberapa benda seperti logam. Di permukaan benda-benda itu, ada beberapa totem aneh yang diukir. Apa benda-benda itu? Apa yang mereka lakukan? Penonton tercengang oleh ini, dan harapan mereka sebelumnya berubah menjadi rasa ingin tahu. Tanpa mereka sadari,
benda-benda ini adalah mahjong khusus milik Lin Hao. Selama hari-hari di Akademi Tianyan, tidak setiap hari dihabiskan untuk berlatih. Di waktu luangnya, Qin Yu selalu menemukan kesenangan dan berkeliaran dengan saudara-saudaranya. Namun, karena Lin Hao membuat mahjong semacam ini yang sering ia mainkan di kehidupan sebelumnya, mereka secara bertahap menjadi kecanduan setelah mempelajari aturan permainan. Keripik itu adalah jimat roh. Setelah 4 putaran, orang yang menang paling banyak akan menjadi juara. Lin Hao duduk di meja mahjong dan tersenyum tenang. Tidak masalah, Qin Yu dan 3 lainnya menghargai dan setuju, mengangguk dengan penuh semangat. Sejak Lin Hao pergi berlatih, keempat bersaudara itu tidak pernah bertanding di panggung yang sama selama lebih dari setengah tahun. Panggung pertarungan ini memberi mereka kesempatan ini. Mereka tidak hanya terbebas dari kecanduan, tetapi juga dapat memecahkan urutan daftar peringkat. Jika tidak, jika mereka benar-benar bertarung, jika mereka tidak berhati-hati, cedera tidak dapat dihindari. Lin Hao, yang merupakan bandar pertama, langsung melempar dadu. Segera setelah itu, suara mahjong yang berdenting tiba-tiba terdengar. Begitu saja, di panggung pertarungan tingkat atas yang begitu hikmat, Lin Hao dan yang lainnya bermain mahjong secara terbuka. Pong, Angang, haha, intersepsi. Setelah 1 ronde demi 1, semua yang kalah membayar jimat spiritual mereka sendiri sesuai dengan peluang. Ini, kerumunan di luar tercengang sejenak. Definisi menang dan kalah ala perjudaian ini benar-benar melanggar aturan kompetisi 100 perguruan tinggi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria berambut perak yang bertanggung jawab atas aturan kompetisi tampaknya telah menyetujui kompetisi semacam ini antara kedua bersaudara itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah muncul. Sekitar 1 jam kemudian, 4 ronde mahjong akhirnya berakhir. Pada akhirnya, Lin Hao memenangkan 870 jimat spiritual dan menjadi pemenang besar dalam kompetisi ini. Peringkat setelah itu adalah Raimon, Gu Yunle, dan Qin Yu. Haha, saudara kedua, keterampilanmu telah menurun. Cepatlah dan serahkan segel jimat yang tersisa. Gu Yunle, yang berada di peringkat ketiga, menepuk bahu Qin Yu dan mendesaknya sambil tersenyum. Kamu sangat kejam, aku akan membalasmu nanti. Qin Yu kalah telak dan menyerahkan 3 segel jimatnya yang tersisa dengan ekspresi marah. Saat dia kehilangan semua segel jimat, badan Qin Yu mulai memudar dan dia benar-benar tersingkir. Berikutnya, ada Gu Yunle, dan kemudian Raimon. Lin Hao merentangkan telapak tangannya dan langsung menyerap semua segel jimat di sekitarnya ke telapak tangannya. Sejauh ini, Lin Hao telah mengumpulkan total 1280 segel jimat. Begitu banyak segel jimat, padat, sehalus pori-pori, hampir menutupi seluruh telapak tangan. Perlahan-lahan menggeliat, mereka tersusun menjadi segel jimat yang sangat besar, yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang sangat tidak jelas. Saya telah menyelenggarakan 3 kompetisi 100 perguruan tinggi, dan Anda adalah kompetisi kejuaraan paling menarik yang pernah saya lihat. Pada saat ini, tawa samar terdengar. Sosok ramping muncul dari kekosongan platform pertempuran teratas, dan perlahan turun. Itu adalah pria berambut perak, Wei Ping. Senior Wei, maaf membuat Anda tertawa. Lin Hao menggenggam tangannya dan melakukan etiket seorang junior. Pria berambut perak di depannya memiliki kekuatan yang tak terduga, yang tidak dapat dipahami Lin Hao. Bahkan jika pendekar pedang buta itu ada di sini, dia mungkin tidak akan sebaik dia. Ini bukan lelucon, tetapi persaudaraanmu hebat. Wei Ping diam-diam senang dan berkata, saya harap Anda masih bisa mempertahankan niat awal Anda setelah Anda berkembang sendiri di masa mendatang. Saya akan melakukannya. Terima kasih atas saran Anda, Senior Wei. Lin Hao mengangguk dengan serius. Baiklah, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Wei Ping tersenyum tenang, sebagai juara kompetisi 100 perguruan tinggi ini, hadiah Anda akan dibagikan bersama dengan pemenang lainnya di Sekte Istana. Mendengar ini, Lin Hao cukup penasaran dan bertanya, apa hadiah juaranya? Sulit untuk mengatakannya sekarang, Anda akan tahu ketika saatnya tiba. Wei Ping tampaknya sengaja memikat Lin Hao ke Sekte Istana dan merahasiakannya. Tetapi untuk saat ini, Anda memiliki hadiah kejuaraan yang sudah jadi. Wei Ping mengalihkan pandangannya ke tangan kanan Lin Hao dan berkata, segel jimat roh dipadatkan oleh tetua Tong dari Sekte Istana Qingling. Itu mengandung energi yang sangat aneh,
yang cocok untuk mendamaikan kekuatan yin dan yang dan lebih mudah diserap dan dimurnikan. Awalnya, segel jimat roh akan diambil kembali setelah kompetisi, tetapi sekarang, anggap saja itu sebagai hadiah kecil untukmu terlebih dahulu. Pada titik ini, Wei Ping menatap Lin Hao dengan penuh arti. Mendengar ini, hati Lin Hao sedikit bergetar, dan pandangan aneh melintas di matanya. Karena, dari arti suaranya, orang ini sepertinya tahu kekuatan yin dan yang diperolehnya di reruntuhan kuno. Untuk ini, Lin Hao tidak terlalu khawatir. Jika pihak lain bermaksud merebutnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, mengapa menunggu sampai sekarang? Selain itu, dilihat dari kekuatan Wei Ping, dia mungkin telah melampaui alam yin dan yang dari tingkat ketiga domain suci. Menurutnya, apa yang disebut kekuatan yin dan yang tidak begitu langka. Terima kasih atas hadiahnya, Senior Wei. Segera, Lin Hao menundukkan tangannya lagi dan tersenyum penuh arti. Pada saat ini, Wei Ping melambaikan telapak tangannya, dan energi ruang tak terlihat beriak keluar, langsung menutupi badan Lin Hao. Mata Lin Hao menjadi gelap, dan ketika penglihatannya pulih, dia merasa bahwa pemandangan telah berubah dan muncul di alun-alun kota Wuling. Dia keluar. Juaranya adalah anak laki-laki bernama Lin Hao. Jika diperhatikan dengan seksama, dia memang sangat mengesankan. Bakat kultivasi tertinggi memang luar biasa. Melihat Lin Hao diteleportasi keluar, kerumunan di lapangan tiba-tiba menjadi gelisah dan berkumpul di sekitarnya. Para wanita cantik itu menatap Lin Hao dengan gembira. Setelah pertempuran ini, Lin Hao tidak diragukan lagi menjadi target utama di antara generasi muda dunia seni bela diri. Seketika, sosok Wei Ping muncul di atas alun-alun. Suasana di lapangan segera menjadi sunyi. Kompetisi 100 perguruan tinggi, yang diadakan setiap 10 tahun, telah berakhir. Wei Ping berdiri di udara, menatap orang-orang di alun-alun, dan berkata dengan tenang, 20 perguruan tinggi teratas dalam kompetisi pertempuran ini akan diberi hadiah. Adapun daftar orang yang dipilih untuk sekte istana, itu akan diatur secara terpisah nanti. Silakan kembali ke kediaman Anda dan tunggu pemberitahuan. Kata-katanya singkat. Setelah Wei Ping selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang di udara. Tiba-tiba, sekolah-sekolah di sekitarnya maju untuk memberi selamat. Wajah Ying Yuanzi memerah, dan dia begitu gembira hingga dia dibanjiri ucapan selamat. Setelah menjadi kepala keluarga selama 30 tahun, hanya hari ini yang bisa dikatakan sebagai momen paling menggembirakannya. Akademi Tianyan akhirnya mendapat kesempatan untuk berbangga. Setelah Ying Yuanzi bertukar beberapa patah kata dengan banyak kepala keluarga lama, dia keluar dari kerumunan dan berjalan ke Lin Hao. Lin Hao, ini untukmu. Dia membalik telapak tangannya dengan ringan, mengeluarkan batu sumber api, dan menyerahkannya kepada Lin Hao. Apa ini? Lin Hao sedikit terkejut. Melihat batu sumber api di tangannya, dia melihat bahwa batu itu ditutupi dengan bekas luka dan berwarna merah di sekujur badannya. Rasanya panas ketika dia memegangnya di tangannya. Yang paling aneh bagi Lin Hao adalah bahwa tanda-tanda kuno di batu itu tampaknya memiliki beberapa hukum misterius. Jika dia terus menatapnya, dia akan semakin tenggelam di dalamnya. Hukum api. Menyadari hal ini, mata Lin Hao berbinar dan dia menatap Ying Yuanzi. Batu ini disebut batu sumber api. Batu ini adalah batu energi yang berasal dari awal kekacauan langit dan bumi. Ying Yuanzi membelai jenggotnya dan tersenyum, jika kamu dapat memahami misterinya, kamu dapat memahami konsepsi artistik api. Mendengar ini, wajah Lin Hao sedikit tergerak. Hukum dan konsepsi artistik pada awalnya memiliki asal yang sama, dan keduanya termasuk dalam kelas atas seni bela diri. Dalam keadaan normal, seniman bela diri memperoleh seni bela diri dan selama mereka mempraktikkan esensinya dengan tekun, kekuatan mereka dapat jauh melampaui orang biasa. Namun, konsepsi artistik hukum bukan hanya tentang ketekunan, tetapi seringkali bergantung pada pemahaman dan bakat lainnya. Jika kamu dapat memahaminya, dengan bantuan kekuatan hukum langit dan bumi, kekuatanmu akan meningkat dari hari ke hari. Dapat dilihat bahwa kelangkaan batu sumber api ini tidak terbayangkan. Tuan, bagaimana dengan kami? Melihat ini, mata Qin Yu berbinar, lalu dia bertanya dengan tenang. Raimon dan Gu Yunle juga datang, siap menerima hadiah. Sayangnya, hanya ada satu batu sumber api. Ying Yuanzi tersenyum tenang dan berkata, kamu tidak perlu cemburu.
Ini bukan karena aku memihak padamu. Batu sumber api ini sebagian besar adalah hasil karya Lin Hao. Mendengar ini, Qin Yu dan yang lainnya tampak bingung. Wajah Lin Hao juga sedikit terkejut. Selain kompetisi 100 perguruan tinggi ini, dia tidak ingat pernah memberikan kontribusi apapun untuk Akademi Tianyan sebelumnya. Ying Yuanzi tertawa terbahak-bahak, lalu menceritakan semua tentang taruhannya dengan lelaki tua botak dari Akademi Jianyun. Haha, Tuan, tampaknya kamu juga orang yang temperamental. Qin Yu tiba-tiba menyadari, lalu menyeringai dan bercanda. Sebenarnya, meskipun Ying Yuanzi tidak menjelaskan, mereka tidak iri dengan perolehan batu sumber api oleh Lin Hao. Lin Hao. Pada saat ini, sebuah suara ringan terdengar. Lin Hao menoleh dan melihat seorang wanita cantik berpakaian putih berjalan keluar dari kerumunan. Itu adalah Ji Suang dari Akademi Qinling. Dia berada di peringkat 10 besar, dan memiliki harapan besar untuk dipilih oleh Sekte Istana. Melihat ini, mata Qin Yu langsung berbinar. Selama dia adalah wanita cantik, itu adalah hal yang baik baginya. Nona Ji, jika ada kekasaran dalam kompetisi ini, mohon maafkan saya. Mata Lin Hao sedikit menyipit, tetapi dia melihat bekas darah yang jelas di leher putih Ji Suang, dan berkata dengan sopan. Melihat sikap Lin Hao, kemarahan yang terpendam di hati Ji Suang langsung sirna. Saya ingin menanyakan sesuatu. Ji Suang menggigit bibir merahnya dan bertanya, bagaimana kamu tahu teknik sitar Nine Mysterious Cider Score? Pada saat ini, wanita tua dari Akademi Qinling juga datang, menatap Lin Hao dengan tatapan berbinar. Dia telah mengajar banyak murid, tetapi dia belum pernah melihat seorang jenius seperti Lin Hao yang begitu ahli dalam teknik sitar, dan dia masih seorang pria. Lin Hao merenung sejenak, lalu berkata, ada seorang guru, mengenai identitasnya, saya tidak dapat memberi tahu Anda. Mendengar ini, Ji Suang sedikit terkejut. Mendengar nada bicara Lin Hao, dia tidak melanjutkan pertanyaannya. Namun, wanita tua di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya nama belakang guru Anda? Maaf, guru telah mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan identitasnya kecuali dia mengizinkannya. Lin Hao menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Anda mungkin mengenal guru Anda, anak muda, karena saya adalah orang yang lebih tua dari Anda, tolong beri tahu saya. Wanita tua itu lebih tua dan jelas lebih keras kepala. Guru Qin, tidak perlu mempermalukan Lin Hao lagi. Namun saat ini, Ying Yuanzi berdiri dan tersenyum, ketika saya ingin menerima Lin Hao sebagai murid saya, dia juga menanggapi dengan cara ini. Jika Anda terus bertanya, dia hanya akan disalahkan oleh guru misterius itu. Melihat Ying Yuanzi keluar untuk menenangkan keadaan, wanita tua itu menghela nafas dan tidak ingin melanjutkan pertanyaannya. Kepala Istana Ying, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya sarankan Anda kembali ke Akademi Tianyan dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Wanita tua itu kemudian menatap Ying Yuanzi, Lin Hao dan yang lainnya, dan berkata dengan suara serak dengan nada yang penuh arti, Kepala Istana Jiang bukanlah orang yang berpikiran luas. Mendengar ini, mata Ying Yuanzi menjadi gelap, dan dia teringat ancaman dari Jiang Du dari Akademi Wuling sebelumnya. Implikasi dari kata-katanya tidak diragukan lagi adalah bahwa dia berencana untuk membalas dendam kepada mereka di tengah jalan. Kita tidak boleh tinggal lama di sini, kita. Ying Yuanzi melirik Lin Hao dan yang lainnya. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria parubaya berseragam guru dari Akademi Wuling tiba-tiba datang. Tuan Ying, Tuan kami telah mengadakan pesta perayaan di kota untuk mengucapkan selamat atas kemenangan besar Anda dalam kompetisi ini. Pria parubaya itu menggenggam tangannya dan tersenyum, berkata, silakan minggir dan tunjukkan rasa hormat Anda. Mendengar ini, Ying Yuanzi mengerutkan kening. Dia tahu karakter Jiang Du dengan sangat baik. Bagaimana orang yang pendendam seperti itu bisa begitu baik? Pesta perayaan ini mungkin adalah pesta kematian. Perjamuan perayaan. Qin Yu sedikit mengangkat bibirnya dan berkata terus terang, apakah Akademi Wuling begitu baik? Lin Hao memiliki wajah yang tenang. Dia tahu dengan jari kakinya bahwa mereka telah membunuh 3 kontestan dari Akademi Wuling di medan perang. Kali ini, pihak lain pasti memiliki niat balas dendam. Ini adalah kebaikan hati Tuan kami. Jika Anda tidak menunjukkan kebaikan Anda, itu berarti Anda tidak memberi muka pada Akademi Wuling kami. Pria parubaya itu tersenyum muram, dan ada ancaman yang jelas dalam kata-katanya.
Mendengar ini, kecuali Lin Hao dan keempat saudaranya, siswa lain dari Akademi Tianyan dan Zhao Linger semuanya tampak tegang. Tempat ini adalah wilayah Akademi Wuling. Jika mereka benar-benar tidak memberi muka, itu pasti akan memberi pihak lain alasan untuk membuat masalah. Kerumunan di sekitar pergi atau tetap tinggal untuk menyaksikan kegembiraan itu. Mereka sangat menyadari kekuatan Akademi Wuling yang dahsyat. Selama bertahun-tahun, mereka tidak tahu berapa banyak siswa yang telah dipilih oleh Sekte Istana, dan berbagai sumber daya tidak terbatas. Setelah bertahun-tahun menyusup, hampir setiap dari 9 Sekte Istana Utama kini memiliki anggota Akademi Wuling. Ying Yuanzi tentu saja paham tentang ini. Dengan kultivasinya saat ini yang setengah langkah ke alam suci, tidak sulit baginya untuk lolos tanpa cedera. Namun, dia tidak dapat melakukannya dengan kelompok siswa ini. Tolong beritahu Tuan Jiang bahwa saya menghargai kebaikannya. Ying Yuanzi berkata dengan sopan, ketika kami punya waktu di masa mendatang, kami akan datang untuk mengucapkan terima kasih dari Akademi Tianyan. Selamat tinggal. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan membawa Lin Hao dan yang lainnya pergi dengan tergesa-gesa. Tetap di sini hanya akan menambah bahaya. Menatap sosok Lin Hao dan yang lainnya yang pergi dengan cepat, pria parubaya itu tampak dingin, tetapi tidak mencoba menghentikan mereka. Misinya kali ini hanya untuk menyampaikan pesan, dan dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia mengambil tindakan, itu mungkin tidak akan efektif. Segera, pria parubaya itu mengeluarkan jimat transmisi suara dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, seolah-olah melaporkan berita. Di luar alun-alun, di jalan, di bawah pimpinan Ying Yuanzi, Lin Hao dan yang lainnya telah melewati kerumunan penonton dan pergi ke penginapan terdekat. Binatang terbang yang secara eksklusif dimiliki oleh Akademi Tianyan disimpan di kandang hewan. Kota Wuling jauh dari dinasti Yan Agung. Di antara orang-orang dari Akademi Tianyan yang memiliki kemampuan terbang, hanya Ying Yuanzi, Lin Hao, dan Qin Yu yang mampu terbang. Yang lainnya, karena pelatihan seni bela diri mereka yang berbeda, tidak dapat terbang di udara sebelum mencapai tanah suci. Oleh karena itu, binatang terbang sangat penting bagi mereka untuk meninggialkan kota Wufu. Pada saat ini, di penginapan, Xiao Bai, yang sedang tertidur di kamar tamu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengendus udara. Binatang itu telah menunggu di sini ketika Lin Hao memasuki medan perang kuno untuk bertanding. Bos, mata Xiao Bai berbinar, dan dia jelas mencium aroma khas Lin Hao. Pada saat itu, binatang itu mengenakan topinya dan terbang keluar jendela. Kemudian binatang itu mendarat dan muncul di depan Lin Hao dan yang lainnya. Xiao Bai, mata Lin Hao berbinar, dan dia membuka lengannya dan memeluk Xiao Bai yang bergegas mendekat. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, dia merasa napas Xiao Bai tampaknya telah banyak membaik dibandingkan sebelumnya. Menurut tren saat ini, Xiao Bai diperkirakan dapat benar-benar memasuki masa dewasa dan mengalami transformasi dalam waktu dekat. Segera, Lin Hao dan yang lainnya melangkah ke pintu penginapan, dan pemandangan di depan mereka segera membuat wajah mereka sedikit berubah. Namun, mereka melihat bahwa lobi penuh dengan jamuan makan, dan sosok para pelayan di toko yang sibuk terus-menerus membawa hidangan ke meja. Orang-orang yang hadir hampir semuanya adalah anggota Akademi Wuling. Sekilas, ada lebih dari 100 orang, semuanya memiliki aura yang kuat dan semuanya adalah seniman bela diri dengan kekuatan yang kuat. Di meja utama, Jiang Du memiliki ekspresi dingin dan duduk tegak. Di sebelahnya, lelaki tua botak dari Akademi Jianyun juga ada di sini. Melihat sekelompok orang dari Akademi Tianyan masuk, lelaki tua botak itu menatap mereka seperti ular berbisa. Trik apa yang coba dimainkan kedua lelaki tua ini? Melihat pemandangan ini, mata Ying Yuanzi menjadi gelap, dan pandangannya beralih ke Jiang Du dan lelaki tua botak itu. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Akademi Wuling akan bertindak begitu cepat dan langsung mengadakan perjamuan di sini. Lin Hao dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan diam-diam menjadi waspada. Tidak perlu menahan diri, Akademi Tianyan Anda telah membuat gebrakan besar dalam kompetisi ini, jadi Anda seharusnya senang. Jiang Du berdiri dan berkata sambil tersenyum, sebagai tuan rumah tempat ini, kami Akademi Wuling tidak boleh lalai. Perjamuan perayaan ini untuk mengantar Anda pergi. Mendengar ini, Ying Yuanzi mengerutkan kening. Dia juga tidak yakin dengan tindakan tiba-tiba Jiang Du.
Zhao Linger dan yang lainnya tampak tegang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka jelas sedikit gelisah. Dalam hal ini, terima kasih, Tuan Jiang. Pada saat ini, sebuah suara hangat terdengar. Segera, sebuah sosok muncul. Orang ini adalah Lin Hao. Dia berdiri di depan meja utama, langsung menarik bangku, dan duduk dengan tenang. Dalam pandangan Lin Hao, entah mereka menerimanya atau tidak, semua orang pada akhirnya akan menangis, jadi mengapa tidak menikmatinya terlebih dahulu. Selain itu, selama hari-hari di medan perang kuno, makan makanan cepat saji setiap hari, mulut mereka sudah lama tidak bisa berkata apa-apa. Melihat ekspresi tenang Lin Hao, orang-orang dari Akademi Wuling sedikit terkejut. Mereka tampaknya cukup terkejut dengan keberanian yang pertama. Sedikit yang mereka tahu bahwa barisan di depan mereka ini tidak diragukan lagi merupakan masalah kecil dibandingkan dengan apa yang telah dialami Lin Hao dalam beberapa tahun terakhir. Kudeta istana, penjelajahan makam kuno, dominasi wilayah kekacauan, medan perang kuno. Pengalaman mana yang tidak terlalu berbahaya? Dengan anggur dan daging, perjamuan perayaan ini tidak buruk. Raimon, Qin Yu, Gu Yunle dan tiga lainnya saling memandang, lalu berjalan tanpa rasa takut dan duduk di panggung yang sama. Melihat ini, para siswa Akademi Tianyan langsung tercengang. Keempat saudara ini terlalu berani. Tidakkah mereka tahu bahwa situasi saat ini kemungkinan besar adalah jebakan yang dibuat oleh Akademi Wuling? Saat ini, mereka semua sedikit bingung, menatap tuan rumah di sebelah mereka. Sulit untuk menolak tawaran yang begitu baik. Karena ini adalah kebaikan Tuan Jiang, mari kita duduk. Wajah Ying Yuanzi berubah, dan dia juga berjalan ke meja utama. Di belakangnya, Zhao Linger dan para siswa segera mengikuti, tetapi mereka tidak berani duduk di meja utama, dan memilih meja tamu di sebelah mereka. Di adegan berikutnya, Lin Hao dan yang lainnya mengobrol dan tertawa, dan berperilaku sangat alami. Selama seluruh proses, tidak ada konflik antara kedua belah pihak, dan itu sangat tenang. Tetapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan singkat sebelum badai. Jiang Du menatap Lin Hao dan keempat saudara lainnya dengan mata yang dalam, dan matanya dipenuhi dengan dingin. Setelah makan makanan ini, dia juga memiliki pemahaman umum tentang Lin Hao dan yang lainnya. Tenang dan berani, dibandingkan dengan teman-temannya, dia memang luar biasa. Begitu dia tumbuh dewasa di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok yang tidak terduga. Terutama Lin Hao, daya tarik yang tenang dan kalem itu membuat Jiang Du merasa semakin terancam. Namun, sekarang Lin Hao dan anak buahnya sangat populer, jika mereka membunuhnya secara terbuka sebagai balas dendam atas insiden medan perang kuno, dan berita itu sampai ke sekte istana, itu mungkin akan berdampak besar. Dan dengan menggunakan perjamuan perayaan ini, mereka dapat menyembunyikan jejak mereka. Bahkan jika sesuatu terjadi selama periode ini, ketika sekte istana menyalahkan mereka, mereka dapat memiliki alasan dan bukti. Ada banyak cara, misalnya, setelah semua orang minum anggur dan makan cukup banyak, mereka bersemangat tinggi dan saling belajar, dan secara tidak sengaja saling membunuh. Atau generasi muda berbicara kasar dan menentang para tetua, yang menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan pembunuhan yang tidak disengaja selama pertarungan. Logika ini agak tidak masuk akal. Tetapi orang Mahtei tidak dapat berdiri dan memberikan bukti. Dalam kompetisi 100 perguruan tinggi ini, kalian berempat memang muda dan menjanjikan, dan kalian telah mendukung seluruh fasad Akademi Tianyan. Jiang Du meletakkan gelas anggurnya dan menatap Lin Hao dan Qin Yu. Tuan Jiang, kalian terlalu baik. Ying Yuanzi juga meletakkan gelas anggurnya dan tersenyum acuh tak acuh. Seketika, Jiang Du menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum palsu, tapi batasnya terlalu jelas, aku khawatir itu akan Mahtei di tengah jalan sebelum benar-benar tumbuh dewasa. Mendengar ini, wajah Ying Yuanzi sedikit tenggelam, dan jejak ketidakpuasan melintas di matanya. Kedengarannya seperti kutukan pada Lin Hao dan empat saudara lainnya. Tuan Jiang, kalian terlalu khawatir tentang ini. Qin Yu, yang selalu pandai berbicara omong kosong, tertawa, kalian sudah tua sekarang. Bahkan jika kita benar-benar mengalami kecelakaan di masa depan, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Beraninya kalian. Setelah mendengar ini, para anggota Akademi Wuling di sekitarnya segera membanting meja dan melotot ke arah Qin Yu. Kali ini, Akademi Wuling jelas sudah dipersiapkan dengan baik,
dan para anggota yang keluar semuanya adalah prajurit di atas level 8. Di antara mereka, setidaknya ada 20 master level 9, ditambah Jiangdu dan lelaki tua botak, yang semuanya telah mencapai level orang suci setengah langkah. Barisan seperti itu sangat menakutkan. Qin Yu mengambil gelas anggur dan menyesapnya sendiri, mengabaikan orang-orang itu. Langkah ini tidak disengaja baginya untuk menimbulkan masalah. Qin Yu tahu betul bahwa tidak peduli bagaimana prosesnya, konflik antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Akademi Wuling jelas bertekad untuk mencari kesalahan kali ini. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi dalam hal ini, kita tidak boleh ditekan di awal dalam hal momentum. Lin Hao secara alami memahami pikiran Qin Yu dan menonton dengan diam dari awal hingga akhir. Jika perkelahian benar-benar terjadi, hewan peliharaan sistemnya tidak akan menjadi vegetarian. 2 orang suci setengah langkah. Raja Belalang Sembah sendiri dapat dengan mudah mengatasinya. Namun, para siswa Akademi Tianyan di meja sebelah tiba-tiba menegang dan wajah mereka menjadi pucat. Jadi, menurutmu kamu bisa hidup lebih lama dariku? Jiangdu menatap Qin Yu dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin. Qin Yu mengangkat bahu dan berkata terus terang, kau bisa tahu sekilas. Wah, kau benar-benar pemberani. Wajah Jiangdu tiba-tiba menjadi sangat muram saat ini. Dia menatap Qin Yu dengan tatapan muram dan berkata dengan dingin, hari ini, aku akan melihat apakah kau atau aku yang akan segera mati. Setelah itu, gelombang energi yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari badan Jiangdu. Kemudian, energi ini langsung mengembun menjadi cakar elang api yang tajam, mencengkeram tenggorokan Qin Yu secara langsung. Selain itu, Jiangdu jelas tahu bahwa Qin Yu memiliki badan roh angin, dan serangan biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Serangan itu mengandung hukum api. Jika cakar ini mencengkeram dengan kuat, tenggorokannya akan langsung dicengkeram dan meledak. Bang! Namun, sebelum cakar elang itu sampai ke badan, jejak telapak tangan angin puyuh tiba-tiba meledakkannya, dan api memercik. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Ying Yuanxi. Melihat bahwa konflik telah dimulai, lelaki tua botak di sebelahnya tampaknya telah bersiap dan mengeluarkan lembaran giok formasi dari cincin penyimpanan. Bas! Saat diaktifkan, energi susunan tak kasat mata langsung menyelimuti seluruh aula penginapan. Seketika, suara di luar tiba-tiba menghilang. Susunan isolasi. Melihat ini, Lei Meng dan Gu Yunle dan yang lainnya terkejut dan tiba-tiba berdiri. Tuan Jiang, sungguh memalukan bersikap kasar kepada seorang junior. Ying Yuanxi menatap Jiangdu dengan tatapan serius, mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Jiangdu mendengus dingin, anak ini belak-belakan. Jika kamu tidak mendisiplinkannya, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Qin Yu mensibir, kecuali ayahku, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendisiplinkanku. Apakah kamu memenuhi syarat, kutu kupret tua? Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengaktifkan roh angin. Gelombang angin kencang menyapu, langsung membuat meja makan di sekitarnya menjadi berantakan. Para anggota Akademi Wuling yang hendak berkumpul juga terkejut dan mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, Lei Meng, Gu Yunle dan yang lainnya juga menghunus senjata mereka dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Lin Hao memiliki wajah yang tenang. Jingke dan Raja Belalang telah dipanggil olehnya dan diam-diam bersembunyi di balik lengan bajunya. Targetnya tidak diragukan lagi adalah Jiangdu, musuh terkuat, dan lelaki tua botak itu. Sebenarnya, tidak ada ruang bagi kita untuk berbicara. Lelaki tua botak itu menyeringai dan akhirnya berbicara, berkata dengan bercanda, selama kamu meninggalkan anak ini, kamu dapat pergi dengan aman, bagaimana? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk langsung ke Lin Hao. Dia sangat kesal pada Lin Hao karena membunuh murid kesayangannya Eleve Sengtian di medan perang dan kehilangan batu sumber api karena taruhan itu. Jingke, mangsamu adalah dia. Mendengar bahwa target lelaki tua itu adalah dirinya sendiri, Lin Hao sedikit menyipitkan matanya, tetapi tidak membuang-buang kata dengan pihak lain, dan diam-diam mengeluarkan perintah. Xiao Bai hendak mengaktifkan badan asli keranaga itu, tetapi Lin Hao menekan tangannya di kepalanya, memberi isyarat agar keranaga itu tidak perlu mengungkapkan identitasnya. Pria tua botak, jika kau ingin menyentuh bosku, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Tatapan mata Qin Yu tajam dan dia berdiri. Dan kami.
Mengikuti dari dekat, Lei Meng, memegang busur hitam, dan Gu Yunlei, memegang pisau, juga berdiri pada saat yang sama, menghalangi Lin Hao di depan. Zhao Linger dan yang lainnya dari Akademi Tianyan belum pernah mengalami situasi sekuat itu sebelumnya, dan mereka semua mundur ketakutan. Tanpa mereka sadari, kartu truf di tangan Lin Hao adalah kekuatan dahsyat yang tidak dapat mereka bayangkan. Dalam hal ini, tidak seorang pun dari kalian akan lolos hari ini. Jiang Du berkata dingin dengan wajah kejam. Akademi Wuling di aula juga menghunus senjata mereka satu demi satu, dan pertempuran antara kedua belah pihak akan segera terjadi. Hah, bukankah ada pesta perayaan? Mengapa begitu berantakan? Pada saat ini, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Seketika, sesosok-sosok seperti hantu muncul di lapangan. Orang ini adalah pria berambut perak tadi, Wei Ping. Melihat pendatang baru itu, Jiang Du dan lelaki tua botak itu sama-sama mengubah ekspresi mereka sedikit, lalu mengerutkan kening. Karena, kemunculan Wei Ping saat ini tidak diragukan lagi telah mengacaukan rencana mereka. Di sisi lain, Ying Yuanzi dan yang lainnya dari Akademi Tianyan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Juru selamat ini datang tepat pada waktunya. Melihat ini, pikiran Lin Hao sedikit bergerak, dan dia langsung memasukkan Jingke dan Raja Belalang ke dalam ransel hewan peliharaan sistem. Karena seseorang telah maju, tentu saja tidak perlu mengekspos kekuatan kartu truf. Lobi penginapan. Kemunculan Wei Ping langsung menghilangkan suasana tegang di sini. Identitasnya mewakili 9 aula utama. Dengan latar belakang raksasa seperti itu, sama saja dengan memukul batu dengan telur agar sekolah bisa bersaing dengannya. Perjamuan mewah seperti itu sia-sia saja. Wei Ping melihat kekacauan di lantai dan menggelengkan kepalanya, sepertinya aku tidak akan mendapatkan makanan yang enak. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu penginapan. Ketika dia melewati tirai cahaya yang mengisolasi formasi, suara dari dunia luar langsung masuk. Tindakan diam ini menghancurkan formasi, yang membuat Jiang Du dan lelaki tua botak itu tampak sedikit tertekan. Bahkan jika mereka berdua mencapai tingkat kultivasi domain suci setengah langkah, mereka harus menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkannya tanpa menggunakan batu giok formasi. Dapat dilihat bahwa kekuatan Wei Ping ini jelas jauh melampaui mereka. Perjamuan perayaan hari ini, atas nama Akademi Tianyan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Jiang atas keramah tamahannya. Ying Yuanzi tampak tenang, menatap Jiang Du dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, kita akan mengembalikan hadiah itu ke Akademi Wuling lain hari. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin Lin Hao dan yang lainnya langsung ke halaman belakang penginapan. Sejauh ini, perseteruan antara Akademi Tianyan dan Akademi Wuling telah sepenuhnya terbentuk. Saudara Jiang, apakah kita akan membiarkan mereka melarikan diri seperti ini? Pria tua botak itu mengerutkan kening dan berkata dengan enggan. Tidak masalah, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan akan ada banyak kesempatan di masa depan. Mata Jiang Du dingin, menatap punggung Lin Hao dan yang lainnya yang pergi, dan berkata dengan muram. Kemunculan Wei Ping kali ini tampak tidak disengaja, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia jelas-jelas membela Akademi Tianyan. Jika mereka terus bersikap keras hari ini dan mengganggu orang penting dari sekte istana ini, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ya, terutama Lin Hao itu, bocah ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Mendengar ini, lelaki tua botak itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah penuh kebencian. Telinga Lin Hao bergerak sedikit, mendengarkan suara di belakangnya, dan mentalitasnya yang awalnya lega berubah pikiran. Ketika dia melangkah keluar dari pintu penginapan, dua bayangan hitam kecil diam-diam melintas. Saudara Jiang, hari ini benar-benar mengecewakan. Kita akan membahasnya lain hari. Selamat tinggal. Lelaki tua botak itu jelas sangat tidak senang saat ini atas penghalangan Wei Ping. Namun, tepat saat dia hendak pergi, formasi isolasi yang telah menghilang di aula penginapan tiba-tiba muncul kembali. Setiap gerakan dari dunia luar benar-benar terisolasi. Apa yang terjadi? Adegan aneh yang tiba-tiba membuat semua orang di Akademi Wuling tampak tercengang. Siapa yang membuka formasi isolasi? Mata Jiang Du melonjak dengan dingin, dan matanya menyapu semua orang dan berteriak dengan dingin. Laporkan kepada penguasa istana, kami tidak melakukannya.
Kerumunan segera menggelengkan kepala. Lelaki tua botak itu juga mengeluarkan batu giok formasi dan menemukan bahwa itu bukan batu giok ini. Jika tidak ada, lalu siapa? Pada saat ini, semua orang melihat sekeliling. Di aula besar, semua orang adalah orang-orang mereka sendiri. Tanpa mereka sadari, ada belalang sembah yang ditutupi sisik dan berekor ular piton bersembunyi di pilar langit-langit, menatap kerumunan di bawah dengan mata dingin. Pada saat yang sama, di sudut lain, Jingke, yang tidak terlihat, perlahan-lahan meletakkan slip giok formasi di cakarnya. Tidak diragukan lagi bahwa formasi isolasi di aula itu dibuka olehnya. Mata Jiangdu tenggelam, dan dia merasa bahwa gerakan ini sangat aneh. Seketika, kesadaran spiritual yang kuat dengan cepat menyebar dengan badannya sebagai pusatnya. Apakah ini belalang sembah? Dalam deteksi kesadaran spiritual, Jiangdu segera menemukan Raja Belalang Sembah di pilar. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat langit-langit aula, merasa cukup terkejut. Adapun Jingke, ia memiliki kekuatan tempur dari domain suci. Bahkan prajurit dari alam yang sama tidak dapat mendeteksi napasnya, apalagi Jiangdu yang hanya setengah langkah ke domain suci. Swiss, tepat saat Jiangdu mendongak, Jingke yang sudah siap menyerang tiba-tiba menyerbu keluar. Kilatan cahaya hitam melintas, dan sebelum Jiangdu sempat membuka perisai aura pelindung, tenggorokannya langsung terpotong. Jiangdu tiba-tiba merasakan sakit di tenggorokannya, dan terkejut. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menutup luka agar darah tidak mengalir keluar. Pada saat yang sama, darah dan ki yang kuat di badannya juga melonjak untuk menyembuhkan luka tersebut. Bagi seorang pejuang sekuat dia, luka luar pada daging dan darah dapat disembuhkan sendiri selama tidak terlalu serius. Namun, serangan dahsyat Jingke bukan hanya itu. Racun hitam mematikan menyebar ke urat dan pembuluh darah Jiangdu hampir seketika, menghancurkannya tanpa alasan. Kekuatan spiritual dalam badan tidak dapat dimobilisasi dan mengalir karena kerusakan pada urat. Ketika Jiangdu diam-diam merasa ada yang tidak beres, racun itu telah menggerogoti kepala dan jantungnya. Kedua tempat ini adalah bagian badan manusia yang paling mematikan dan vital. Embun, wajah Jiangdu yang selalu dingin akhirnya menunjukkan ketakutan yang mendalam, dan dia segera memuntahkan seteguk besar darah hitam. Tuan, apa yang terjadi padamu? Perubahan yang tiba-tiba itu membuat para anggota Akademi Wuling panik untuk sementara waktu. Tetapi mereka melihat bahwa Jiangdu tidak hanya memuntahkan darah, tetapi juga memiliki garis-garis hitam di kulitnya. Situasi ini tidak diragukan lagi merupakan tanda keracunan. Mungkinkah makanan tadi beracun? Memikirkan hal ini, wajah semua orang berubah drastis, dan mereka tiba-tiba bingung. Mereka semua memeriksa kondisi fisik mereka. Pada saat kritis ini, siapa yang akan peduli dengan hidup atau mati Jiangdu? Melihat pemandangan ini, Jiangdu sangat marah sehingga dia mempercepat pengikisan racun dalam badannya. Dia segera memuntahkan darah lagi dan langsung jatuh ke tanah. Dia menahan napas terakhirnya, menatap Raja Belalang di balok pilar, yang tidak pernah bergerak, dengan ketidakpercayaan di matanya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia, seorang penguasa rumah yang bermartabat, akan berakhir seperti ini. Dia tidak tahu siapa pembunuhnya sampai dia meninggal. Kemudian, Jiangdu tidak bisa bernapas dan meninggal sepenuhnya. Tuan Istana Jiang sudah meninggal. Melihat ini, pupil mata lelaki tua botak itu sedikit mengecil. Dia tahu betul bahwa Jiangdu lebih kuat darinya. Namun, meskipun begitu, dia dibunuh di lingkungan seperti itu tanpa ada yang menyadarinya. Jika target berikutnya adalah aku. Ekspresi lelaki tua botak itu menegang saat dia memikirkannya. Dia tidak berani membayangkannya. Swiss, segera, dia menggunakan jarinya sebagai pedang dan menembakkan energi pedang, yang melesat tajam ke tirai cahaya yang mengisolasi formasi dan langsung menghancurkannya. Lelaki tua botak itu sama sekali tidak ragu-ragu, dan menggerakkan badannya dan langsung bergegas ke gerbang. Ekspresi melarikan diri dalam keputusasaan sama sekali tidak memiliki keagungan seperti biasanya dari seorang penguasa istana. Namun, Raja Belalang telah menguncinya sebagai mangsa, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Dentang, ia mengepakkan sayapnya dan terbang dengan kecepatan secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan lelaki tua botak itu, dengan anggota badan pisau tajam, memunculkan api hitam, dan menebas dengan ganas.
Apa? Lelaki tua botak itu terkejut. Mustahil untuk mundur tanpa cedera dalam jarak sedekat itu. Untungnya, pembunuhan Jiangdu tadi membuatnya sangat waspada. Pada saat kritis, dia buru-buru memadatkan perisai roh pelindung. Terdengar suara bang yang dalam. Perisai roh pelindung itu tiba-tiba bergetar hebat, seperti batu yang jatuh ke air, menimbulkan lapisan riak. Lelaki tua botak itu tidak bisa menahan napas lega. Kemudian dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa yang menyerangnya sebenarnya adalah bola api hitam. Agar tidak mengungkapkan identitasnya, Raja Belalang Sembah sengaja mengaktifkan badan iblis api hitam dan menyebarkan api hitam di badannya untuk menutupi wajah aslinya. Monster macam apa ini? Lelaki tua botak itu ketakutan dan pedang panjang berkelebat di tangannya. Pah! Namun, tepat ketika dia hendak melakukan serangan balik, perisai pelindung di badannya tiba-tiba meledak. Anggota badan bilah yang dipenuhi api hitam tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar dan langsung membelahnya menjadi dua. Adegan berdarah itu merangsang saraf visual semua orang yang hadir. Hanya dalam selusin napas, dua master istana domain suci setengah langkah dibunuh satu demi satu, yang benar-benar membuat takut kelompok prajurit ini yang hanya level 8 dan 9. Mereka berdiri di sana gemetar, tidak berani bergerak, menatap api hitam aneh dengan wajah pucat. Karena lelaki tua botak itu baru saja lolos lebih dulu dan menjadi sasaran. Saat ini, tidak ada yang berani menjadi burung pertama yang menonjol. Namun, Jing Ke dan Raja Belalang telah menyelesaikan tugas Lin Hao, jadi mereka tidak akan peduli dengan antek-antek ini. Dalam sekejap, dua hewan peliharaan pembunuh itu menghilang di lobi penginapan. Setelah menunggu lama, melihat bahwa tidak ada bahaya, banyak anggota Akademi Wuling yang hadir masih ketakutan dan diam-diam berkeringat. Master Palace Master, segera, mata mereka beralih ke badan Jiangdu yang meninggal karena keracunan di sebelah mereka. Tampaknya karena ketakutan yang berlebihan, semua orang tercengang, dan tidak ada kesedihan sama sekali. Beberapa master level 9 bahkan memiliki mata yang berkedip-kedip, dengan sedikit rasa puas diri. Lagi pula, begitu penguasa istana meninggal, Akademi Wuling tidak memiliki pemimpin, dan penguasa baru harus dipilih kembali. Dengan cara ini, para master tingkat 9 seperti mereka tidak diragukan lagi memiliki peluang besar. Pada saat ini, sekelompok orang dari Akademi Tianyan telah muncul di kandang hewan di halaman belakang penginapan. Binatang terbang mereka ditempatkan di sini. Setelah apa yang terjadi tadi, kecuali keempat saudara Lin Hao, para junior lainnya masih memiliki wajah yang sangat tegang dan ingin meninggalkan kota Wuling, tempat yang penuh masalah. Mereka tidak tahu bahwa Jiangdu dan lelaki tua botak, yang paling mengancam mereka, baru saja dibunuh oleh hewan peliharaan Lin Hao. Bos, saat kita kembali ke akademi, kita harus mabuk. Qin Yu melingkarkan lengannya di bahu Lin Hao dan tidak sabar untuk menghasutnya. Saya setuju dengan ini. Setelah mendengar tentang minum, Raimon mengerutkan bibirnya dan mengangguk senang. Anggur saja tidak cukup, akan lebih menyenangkan untuk memanggil beberapa gadis. Keempat bersaudara itu berkumpul lagi, Gu Yunle dalam suasana hati yang sangat baik, dan menyarankan sambil tersenyum. Si tua keempat, sudah berapa lama kamu tidak menyentuh seorang wanita, dan kamu bernafsu lagi secepat ini? Qin Yu langsung tertawa dan memarahi, menunjukkan kejadian sebelumnya di medan perang kuno. Jika kamu tidak berteriak untuk pergi di tengah malam, mungkin aku bisa menikmati malam yang lain. Gu Yunle mengerucutkan bibirnya, sangat tidak senang. Melihat bahwa keduanya saling menghina lagi, Lin Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kedua pria ini, meskipun mereka biasanya ceroboh, cukup dapat diandalkan ketika mereka menghadapi hal-hal serius. Di sebelah mereka, Zhao Linger mendengar bahwa Gu Yunle dan yang lainnya masih ingin memanggil wanita, dan alisnya sedikit mengernyit. Namun segera, alis Zhao Linger perlahan mengendur. Dia dan Lin Hao sekarang tidak lagi dalam hubungan suami istri. Keduanya tidak memiliki nama atau status, seperti orang asing yang paling akrab. Bahkan jika Lin Hao memanggil seorang wanita dari dunia fana untuk minum dan bersenang-senang, hak apa yang dia miliki untuk mengaturnya? Zhao Linger mendesah dalam hatinya. Orang-orang dari Akademi Wuling itu sekarang mengincar kita dengan penuh nafsu. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Jika ada sesuatu, kembalilah dulu. Ying Yuanzi tampak agak muak dengan ejekan Qin Yu, dan berkata dengan wajah tegas. Begitu kepala istana berbicara,
Gu Yunle dan Qin Yu harus diam dan duduk di belakang Swift Eagle. Lin Hao membawa Xiao Bai bersamanya, tetapi dia menggunakan kondisi pikiran angin dan melayang langsung. Burung yang dia bawa ke sini dari wilayah kekacauan adalah elang berparuh besi. Jika dia terus menggunakannya, itu hanya akan meningkatkan risiko mengungkap identitasnya. Setelah bertahun-tahun dalam bahaya, kewaspadaan dan perlindungan privasi Lin Hao tidak lagi naif seperti di awal. Wus! Namun, tepat saat Lin Hao hendak mengikuti tim untuk terbang ke langit, cincin penyimpanannya tiba-tiba menyala. Kemudian, sebuah catatan transmisi suara tiba-tiba terbang keluar dan menyala perlahan di depannya. Tuan, ada masalah mendesak yang harus dilaporkan. Pastikan untuk kembali ke wilayah itu. Saat jimat transmisi suara terbakar, suara mendesak juga terdengar di benak Lin Hao. Suara ini adalah kepala pengurus wilayah kekacauan, Bai Lin. Masalah mendesak untuk dilaporkan. Lin Hao terdiam, dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Dari nadanya, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di wilayah kekacauan. Berdasarkan pemahaman Lin Hao tentang Bai Lin, jika itu bukan keadaan darurat, dia biasanya akan menanganinya sendiri, dan jarang membutuhkannya untuk keluar secara langsung. Bos, ada apa denganmu? Qin Yu segera menepuk punggung elang itu dan berbalik ketika dia menyadari bahwa Lin Hao di belakangnya tiba-tiba berhenti di udara. Pada saat yang sama, Gu Yunle dan Raimon juga terbang ke depan dengan elang. Bos, aku akan memberimu tunggangan ini. Qin Yu tampak bingung, secara keliru berpikir bahwa Lin Hao telah menderita beberapa luka dalam di medan perang kuno. Memikirkan hal ini, dia tampak sedikit khawatir, dan langsung menarik badan roh angin, yang melayang dari punggung elang itu. Aku baik-baik saja. Lin Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, tiba-tiba aku teringat bahwa ada sesuatu yang harus kuurus. Kalian kembali ke Akademi Tianyan dulu. Mendengar ini, Qin Yu dan yang lainnya sedikit terkejut. Ada apa? Ketiganya bertanya hampir serempak. Pada saat ini, Ying Yuanzi dan yang lainnya juga terbang dengan elang mereka dan menatap Lin Hao dengan mata bingung. Mereka juga agak terkejut dengan perubahan pikiran Lin Hao yang tiba-tiba. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Aku akan kembali ke Akademi Tianyan sebentar lagi dan bertemu saat itu. Lin Hao tidak ingin terus berbicara dengan mereka, jadi dia terbang langsung ke selatan dan segera terbang menjauh. Kakak kedua, mengapa kita tidak pergi dengan kakak tertua? Gu Yunle sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan. Tidak, bahkan jika kita pergi, kakak tertua pasti tidak akan membiarkan kita ikut. Qin Yu menatap Raimon dan Gu Yunle di sebelahnya dan tersenyum pahit, apakah kamu belum tahu karakter kakak tertua? Mendengar ini, Gu Yunle dan yang lainnya merasa lega. Sejak mereka bertemu, gaya Lin Hao dalam melakukan sesuatu selalu menyendiri dan misterius. Jika mereka bersikeras mengikuti, saya khawatir Lin Hao akan menemukan alasan untuk mengusir mereka. Lin Hao ini benar-benar mengkhawatirkan. Melihat sosok muda yang perlahan terbang menjauh di langit, Ying Yuanzi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Seketika, semua orang berhenti memikirkannya dan terus terbang menuju ke arah Akademi Tianyan. Wilayah kekacauan. Di awal musim dingin, cuaca di daerah ini jelas lebih dingin daripada di tempat lain. Angin dingin bertiup, dan dua sosok terbang muncul di udara. Mereka mengenakan pakaian misterius, mengenakan topeng logam di wajah mereka, dan terbang lurus ke arah kota kekacauan. Kedua sosok itu adalah Lin Hao dan Xiao Bai yang datang dari kota Wuling beberapa hari yang lalu. Karena Xiao Bai tidak bisa terbang, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat menemukan bahwa ada dua titik hitam kecil di bawah cakarnya. Mereka adalah Jingke dan Raja Belalang, yang berfungsi sebagai tunggangannya. Hanya Xiao Bai yang memiliki perawatan ini, dan tidak mungkin bagi yang lain. Melihat kota besar yang akan segera tiba tidak jauh dari sana, mata Lin Hao sedikit tenggelam. Awalnya, dia mengira ada invasi oleh musuh asing, tetapi sekarang tampaknya orang-orang yang mengantre di luar kota untuk memasuki kota itu tertib dan damai. Gagasan ini tidak diragukan lagi mustahil. Jika itu bukan invasi oleh musuh asing, masalah mendesak apalagi yang bisa membuat Bai Lin begitu cemas. Saat pikirannya berputar, sosok Lin Hao dan Xiao Bai telah tiba di bawah menara dan mendarat di tanah. Ketika kota itu pertama kali dibangun,
Lin Hao telah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang memasuki kota harus mengikuti proses normal dan masuk melalui gerbang kota. Jika tidak, mereka akan dihukum sebagai penyusup dan ditembak. Bahkan dia harus mematuhi aturan yang telah ditetapkannya. Jenderal Luo, dua orang misterius muncul di luar kota, dan mereka tampaknya berpakaian mirip dengan Tuan. Seorang prajurit pertahanan kota berjalan cepat dari pos penjaga di menara dan melapor kepada Lohan, yang duduk di kursi utama. Tuan, mendengar ini, Lohan, yang mengenakan seragam militer, tampak sedikit galak. Tiba-tiba, dia berdiri, melangkah keluar, dan melihat ke bawah dengan tajam. Segera, Lohan melihat dua sosok misterius dari kerumunan memasuki kota. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah Tuan dan penjaga misterius yang telah mengikutinya. Namun, dia baru saja keluar dari rumah Tuan Kota. Di rumah Tuan Kota, Tuan belum pergi. Siapa orang ini sekarang? Lohan mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak percaya. Oh, benar, slip giok kelahiran. Memikirkan hal ini, Lohan mengeluarkan slip giok merah tua dari cincin penyimpanan. Rune di atasnya bersinar. Saat Lohan berjalan ke puncak gerbang kota di menara, semakin dekat kedua sisi, semakin redup kilau slip giok itu. Orang ini bukan Tuan. Melihat slip giok di tangannya, mata Lohan tenggelam. Karena Lin Hao selalu berpakaian misterius, para tokoh senior wilayah kekacauan selalu menggunakan ini untuk mengonfirmasi identitasnya. Karena slip giok ini memiliki jejak darah esensi kelahiran Lin Hao. Selama slip giok itu dekat dengannya, cahaya rune akan menjadi lebih pekat dan bersinar. Pada saat ini, cahaya slip giok redup, menunjukkan bahwa orang ini bukan Tuan mereka. Kedua orang ini berpakaian sangat mirip dengan Tuan. Apakah mereka merencanakan sesuatu yang buruk? Lohan menyipitkan matanya dan menatap Lin Hao dan Xiao Bai dengan ganas. Tidak heran Tuan telah memberitahu kita beberapa waktu lalu bahwa kita harus waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan baru-baru ini. Ternyata dia sudah menduga hal ini. Sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan suara dingin, Lohan tiba-tiba melompat dan mendarat langsung di tanah di gerbang kota. Temui Jenderal Luo. Penjaga di gerbang kota segera membungkuk dan memberi hormat. Kerumunan yang bersiap memasuki kota tampak tegas dan melangkah mundur satu demi satu, seolah-olah mereka cukup takut pada Jenderal Luo yang terkenal kejam. Melihat Lohan datang, Lin Hao, yang sama sekali tidak menyadari, memujinya dengan acuh tak acuh. Lohan, tampaknya kamu benar-benar telah berusaha keras. Tatanan pertahanan kota telah berkembang dengan baik baru-baru ini. Namun, ketika Lohan mendekat, dia tidak memberi hormat dengan hormat seperti biasanya. Kamu berpura-pura sangat mirip. Kamu bahkan dapat meniru suara. Dia menatap Lin Hao dengan tajam, dan senyum dingin muncul di wajahnya yang tegas. Mendengar ini, mata Lin Hao menjadi gelap dan dia bertanya dengan dingin, Lohan, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Jika dulu, dia pasti takut berlutut di tanah di bawah keagungan Lin Hao. Namun, saat ini, tidak ada rasa kagum di wajah Lohan, dan tatapan matanya yang menatap Lin Hao menjadi semakin tajam. Lohan, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Lin Hao mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Aku ingin melihat berapa lama kamu ingin berpura-pura. Lohan mensibir, lalu berteriak dingin, ayo, lepaskan pakaian kedua orang ini. Baik, Jenderal Luo. Mendengar perintah itu, lebih dari 100 prajurit pertahanan kota di sekitar segera mengepung mereka, semuanya ganas dan ganas. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan. Tatapan mata Xiao Bai tajam, dan dia segera berbicara dalam bahasa manusia dan berkata dengan marah. Pada saat ini, kamu masih berani berbicara liar. Kamu benar-benar lelah hidup. Mata Lohan dipenuhi dengan kemarahan, dan dia berkata dengan dingin, untuk apa kamu masih berdiri di sana, hancurkan mereka. Seketika, para prajurit pertahanan kota di sekitarnya bergegas menghampiri Lin Hao dan Xiao Bai seperti elang yang menukik ke bawah untuk memangsa mereka. Ledakan. Namun, saat berikutnya, kekuatan spiritual yang tak terlihat dan kuat menyapu, secara langsung mengejutkan para prajurit pertahanan kota dan membuat mereka mundur berkali-kali. Wajah para prajurit pertahanan kota tiba-tiba berubah sedikit. Fluktuasi energi yang begitu kuat bukanlah level yang dapat mereka lawan. Prajurit level 8. Lohan menyipitkan matanya sedikit, jelas dia tidak menyangka bahwa kekuatan penguasa palsu ini begitu kuat.
Hanya dia yang bisa melawan musuh level ini secara langsung. Pada saat itu, dia melangkah maju, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat dahsyat meledak keluar dari badannya. Pada saat yang sama, pisau panjang bergerigi juga melintas di tangannya, memancarkan aura pembunuh yang ganas. Orang-orang yang mengantre tiba-tiba seperti burung yang ketakutan, dan mereka berhamburan ketakutan. Lohan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Lin Hao bingung dan sedikit marah dengan perubahan mendadak ini. Dia berkata dengan dingin, keluarkan slip giok itu dan kamu akan tahu apakah itu benar atau salah. Mendengar ini, Lohan tertawa lebih tidak bermoral. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang palsu, benar-benar tahu tentang kepingan giok Tuan. Ini benar-benar tidak sederhana. Lohan tersenyum dingin, lalu membalik telapak tangannya dengan ringan, dan kepingan giok merah tua itu dikeluarkan lagi. Mata Lin Hao sedikit memadat, tetapi dia melihat bahwa rune pada kepingan giok itu redup, dan tidak sepadat dan seterang sebelumnya. Apa yang terjadi? Lin Hao mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih intens. Dalam situasi ini, tidak mengherankan jika Lohan mengira dia palsu. Apakah ada masalah dengan kepingan giok itu? Berpikir dalam hatinya, Lin Hao merasa bahwa kemungkinan ini jelas lebih besar. Pergi dan panggil Bailin. Lin Hao berkata dengan dingin. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar mengira kamu adalah tuan. Namun, nada memerintah ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Lohan saat ini. Dia mengayunkan pisau panjang bergerigi di tangannya dengan keras, dan dengan kilatan cahaya merah, dia menebas Lin Hao dengan ganas dengan api yang menyala-nyala. Bang! Suara logam yang beradu tiba-tiba terdengar. Namun, Xiao Bai menggenggam tongkat Hao Tian Xuan dan menangkis bilah lebar itu. Ledakan! Telapak tangan Xiao Bai bergetar, dan riak kekuatan yang dahsyat bergetar dan mengguncang Lohan mundur beberapa langkah. Bersambung.